kalimat slogan, ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini ucapannya benar, tapi maknanya salah dan zamannya salah. Emang para imam terdahulu pakai Taurat? Ulama terdahulu pakai apa? Al-Quran. Gak ada satu ulama yang keluar dari referensi Al-Quran dan Sunnah. Semuanya dari dulu pakai Al-Quran dan Sunnah. Kalau memegang mazhab itu satu saja, nanti dalam keadaan tertentu baru pindah. Kenapa? Menghindari namanya taflik. Taflik itu mencampur adukan mazhab dengan hawa nafsu. Dia lihat ini pendapat satu ulama fikih mengatakan, kalau nikah gak ada wali, tapi ada saksi boleh. Nikah harus tidak ada wali, tapi harus ada saksi. Oh, dia ambil pendapat ini, oh gak ada wali. Padahal yang bilang gak ada wali harus ada saksi. Pindah mazhab yang sebelah lagi, mengatakan boleh nikah, sah. Ada wali, tapi tidak ada saksi. Oh, tidak ada saksi. Dia campur. Wali tidak ada, saksi tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Nikah, gak ada wali, gak ada saksi. Namanya taflik, itu yang dilarang. Ada kalanya kita ini berpindah mazhab tanpa pengetahuan kita. Tanpa pengetahuan kita. Dan itu sah-sah saja. Sholat, berangkat umroh, berangkat haji, sholat di Masjidil Haram, di hotel lantai 90, dari Indonesia, mazhab Syafi'i, kita sholat, menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Imam Syafi'i mengharuskan menghadap kiblat menuju ke bentuk Ka'bah. Fawalli wajhaka satra Masjidil Haram. Persis bentuk Ka'bah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sholat di atas Ka'bah gak sah. Sholat di dalam Ka'bah tidak sah. Kalau Abu Hanifah mengatakan sah. Di atas Ka'bah sholatnya sah, cuma kurang ajar. Diinjak itu Ka'bah di atas. Kenapa bisa berbeda? Karena ayat tersebut memang sengaja menggunakan kata yang multi tafsir. Jadi sebenarnya begini, Allah sengaja membuat perbedaan pendapat dalam hukum syariat. Sengaja. Tujuannya apa? Agar tidak kaku hukum Islam. Seandainya tadi kita pegang Syafi'i, kita di atas hotel, lantai 100 misalnya, kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, sholat harus menghadap ke bentuk Ka'bah. Turun kita. Pas lift rusak. Yang mau sholat, orang yang sudah tua, umur 80 tahun, kaki juga banyak keseleo, masuk angin. Dia turun, kasihan. Susah. Balik lagi, turun lagi. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak perlu harus menghadap ke bentuk Ka'bah, tapi cukup ke arah Ka'bah. Arah saja. Kalau Syafi'i bentuk Ka'bahnya jadi kiblat. Kalau Abu Hanifah arahnya yang kiblat, bukan Ka'bahnya. Kalau arah berarti di atas juga boleh. Tapi kalau Syafi'i harus menghadap ke bentuk kiblat. Ini rahmat. Jadi ikhtilaf dalam fikih Allah sengaja biar muncul ulama. Seandainya dari awal sampai akhir Al-Quran semua kata-kata yang Allah wahyukan jelas, maka tidak ada orang belajar. Sudah ada semua. Oh, ini sholat begini nih, sudah sepakat. Orang awam juga bisa. Tapi Allah Ta'ala sengaja menggunakan wahyunya, firmannya, menggunakan redaksi kata yang multi tafsir. Contoh salah satu quru, wanita yang diceraikan, dia menunggu masa iddahnya salah satu quru, 3 quru. Quru ini multi tafsir artinya. Ada artinya suci, ada artinya haid.
Kalau mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan salasatu quru adalah suci. Kalau mazhab yang lain mengatakan adalah haid. Beda. Satu 3 kali suci, 3 kali haid. Dalam kitab Ar-Risalah, kitabnya Imam Syafi'i, tertulis itu. Yang ingin saya sampaikan, kenapa Allah Ta'ala tidak langsung menyebutkan salasatu taharat atau salasa haidat, 3 kali haid misalnya. Kalau Allah sebutkan 3 kali haid, masalah ini selesai. Oh sudah 3 kali haid, nggak ada lagi bilang 3 kali suci. Tapi Allah menggunakan kata yang memiliki arti yang banyak. Tujuannya apa? Biar ada ulama yang mengkaji dan tidak lepas mengkaji ilmu Al-Quran. Biar ada orang yang dimuliakan karena memahami isi Al-Quran. Dan juga bisa menjadi hukum yang sesuai pada setiap masa dan zaman dalam keadaan dan kondisi tertentu. Makanya ada pepatah mengatakan al-Islam yasluh di kulli zamanin wa makan. Agama Islam ini hukumnya selalu cocok di setiap zaman dan tempat. Ada murid Imam Ahmad bin Hanbal yang mengumpulkan pendapat-pendapat para fuqaha yang isinya kesepakatan. Dia beri judul Al-Ittifaq. Jadi kitab fikihnya diberi Al-Ittifaq, kesepakatan ulama. Ini muridnya Ahmad bin Hanbal mengarang kitab, isinya kesepakatan ulama semua. Jadi tidak ada khilaf dalam masalah fikih. Datang ke Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal muhaddits. Ya, ada kil mengatakan beliau menghafal hadis 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Syarh Ainiyah mengatakan, di saat Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, hampir 2 juta manusia mengiringi jenazahnya. Hampir 2 juta manusia mengiringi jenazahnya. 20.000 orang-orang non-muslim melihat jenazah beliau dengan diiringi oleh manusia yang begitu banyak berpakaian putih. Mereka lihat pemandangan itu, akhirnya masuk Islam 20.000 orang. Di saat wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal, mereka bertanya, ini siapa yang meninggal ini? Kok manusia sebanyak ini datang? Orang-orang Islam mengatakan, itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, imam kami, seorang ahli hadis. Maka orang-orang non-muslim mengatakan, ini pasti orang yang besar di hadapan Tuhan. Karena datang orang sebanyak ini, Tuhan yang mengiringi hati mereka untuk bisa hadir. Maka 20.000 orang masuk Islam, menyaksikan jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal punya murid, dia beristihad, udah daripada ini beda pendapat, satu ulama bilang begini, saya istihad kumpulkan satu kitab tentang kumpulan kesepakatan para fuqaha. Di bawah kitab tersebut, fa'arada alaih, diberikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai guru, ini kitab saya baru susun tentang kesepakatan para ulama. Dibaca sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab gak bagus ini. Kurang bagus kitab kayak begini. Sang murid bingung. Ini isinya gak ada perbedaan. Kesepakatan ulama, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan gak bagus kitab ini. Datang murid yang kedua, merangkum tentang perbedaan pendapat para fuqaha. Jadi isinya beda pendapat semua. Disodorkan kitab tersebut kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dibaca. Nah, ini bagus. Secara sekilas kita melihat harusnya yang bagus yang sepakat dong. Betul tidak? Kalau beda pendapat kan bingung. Yang mana mau diikut? Yang sana bilang begini, yang begini. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal beliau paham betul rahasia kenapa adanya perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Beliau mengatakan, ini judulnya apa? Maka sang murid mengatakan, judul kitab ini adalah Al-Ikhtilaf, perbedaan pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, judulnya diganti, jangan bilang ikhtilaf. Wus'ah, keluasan dari Allah. Karena hukum Islam
dia berlangsung dan cocok di setiap zaman dan masa, maka suatu saat dalam kondisi tertentu kita bisa berpindah mazhab yang membantu kita di dalam ibadah kepada Allah, tidak menyusahkan. Tapi kalau satu saja repot, pasti banyak dosa. Ini satu saja dipegang. Ini unik memang hukum fikih ini. Sampai masalah batal puasa, ini perbedaannya unik-unik. Jadi masalah biasa, perbedaan dalam masalah ahkam syar'iyyah. Selama masih dalam koridor para ulama. Tapi kalau mengarang sendiri, ya ini nggak bisa. Atau dia sendiri istihad, dia ambil Al-Quran, kan sekarang banyak nih, ya kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Coba buktikan satu masalah hukum dia hanya pakai Al-Quran dan Sunnah tanpa ikut serta kitab-kitab para ulama, pasti dia kesusahan. Saya jamin masalah wudhu saja bisa sampai dia meninggal gak selesai. Ini sudah jadi nih. Jadi kalimat slogan ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ini ucapannya benar tapi maknanya salah dan zamannya salah. Emang para imam-imam terdahulu pakai Taurat? Ulama terdahulu pakai apa? Al-Quran. Gak ada satu ulama yang keluar dari referensi Al-Quran dan Sunnah. Semuanya dari dulu pakai Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya kalau mengatakan Al-Quran dan Sunnah salah zaman. Itu bicara ribuan tahun yang lalu. Semuanya sudah ada. Mau bicara Al-Quran, ada tafsir. Bicara hukum agama, ada kitab fikih. Jadi jangan terbalik-balik. Mau bicara hukum halal, haram, sunnah, baca tafsir. Mau bicara ilmu hadis, baca kitab fikih. Bicara hukum, kitab fikih. Dari mana referensi hukum fikih? Dari Al-Quran dan Sunnah. Sesuai pemahaman para ulama yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah kemudian saya sendiri yang menafsirkan, berarti sesuai pemahaman saya. Pasti salah. Itu.